Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian mutu. Baik, langsung aja masuk ke materinya, yaitu yang pertama pengertian pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah suatu sistem yang dilakukan untuk menjaga kualitas atau yang biasa disebut mutu pada produk tertentu. Umumnya, pengendalian mutu terdiri dari pengujian, analisis, dan tindakan-tindakan yang harus diambil dengan menggunakan kombinasi peralatan dan teknik-teknik untuk mengendalikan kualitas suatu produk dengan ongkos minimal sesuai dengan keinginan konsumen. Mutu produk yang dikendalikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau kepuasan konsumen atas suatu produk. Selanjutnya, ada tujuan pengendalian mutu, yaitu ada 4. Yang pertama, mengontrol dan memantau terjadinya penyimpangan kualitas produk. Yang kedua, mengeluarkan peringatan dini untuk mencegah penyimpangan kualitas produk lebih lanjut. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi tepat waktu tentang perlunya tindakan korektif segera untuk meluruskan proses menyimpang. Dan yang terakhir, menentukan penyebab produk variasi atau penyimpangan. Selanjutnya, ada manfaat pengendalian mutu. Yang ada 5. Yang pertama, kepuasan konsumen. Kedua, pengurangan biaya produksi. Ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kerugian akibat produk yang cacat atau produk yang rusak. Selanjutnya ada alat pengendalian mutu. Pengendalian mutu dapat dilakukan dengan menggunakan 7 alat pengendalian mutu yang biasanya disebut dengan Basic Quality Tools. 7 Basic Quality Tools. 7 Basic Quality Tools adalah suatu alat yang digunakan untuk mendefinisikan atau memecahkan masalah setelah memperoleh data numerik dan dilakukan dengan pendekatan analitik. Alat ini digunakan umumnya dalam proses produksi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian mutu. Yang pertama adalah check sheet. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tujuan penggunaan check sheet yaitu agar tidak terjadi masalah dan untuk pengaturan sehari-hari. Pemeriksaan untuk meneliti dan menjelaskan gejala ketika terjadi masalah dan pemeriksaan untuk melapor. Dan yang terakhir, untuk memahami situasi seluruhnya serta untuk melihat perubahan secara jangka panjang. Baik, yang kedua itu diagram Pareto. Pareto adalah bagian yang berisikan diagram batang atau biasa disebut bars graph dan diagram garis, line graph. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Pada diagram batang, klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Dalam grafik ditunjukkan dengan kumulatif frekuensi. Baik, yang ketiga, fishbone diagram cause and effect diagram adalah alat QC yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor penyebab tersebut. Cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, karena bentuknya seperti tulang ikan. Selanjutnya histogram
Histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses berkesinambungan atau continuous process improvement. Oke, selanjutnya control chart. Control chart atau peta kendali merupakan salah satu dari alat dari QC7 tools yang berbentuk grafik garis dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Control chart ini memiliki upper line atau garis atas untuk upper control limit, batas kontrol tertinggi, lower line atau garis bawah, untuk lower control limit, batas kontrol terendah, dan control line, garis tengah untuk rata-rata average. Yang keenam, scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram disebut juga dengan diagram tebar. Dan yang terakhir adalah flowchart. Flowchart atau bagan arus adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Pada industri pangan, flowchart digunakan dalam membentuk alur proses pengolahan pangan secara detail, tahap demi tahap, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan. Baik, segitu aja materi yang saya dapat tentang pengendalian mutu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.